Halo, saya Brahma Wibawa, saya mahasiswa Fakultas Hukum. Beberapa waktu ini saya merenungi tentang literasi yang saya baca, yaitu buku Madilog, ya mungkin sudah terkenal ya, ini dari Tan Malaka. Dan langsung pendahuluan yang menurut saya lama ya, pendahuluan sejarah-sejarah. Tapi di pendahuluan itu ada banyak logika-logika yang baru di akhir-akhirnya, ya bukan banyak ya sebenarnya. Kemudian saya membaca tentang logika mistika, itu bagian bab paling awal di buku Madilog ini. Nah, sebenarnya yang dijelaskan di Madilog ini, itu cuma tentang ini Tuhan menciptakan, itu tidak langsung tes, tapi itu bisa dilawan dengan teorinya Charles Darwin. Semuanya ada prosesnya, semuanya ada hukum kekekalan energi. Kalau misalnya kita makan nilainya 10, maka kita mengambil energi dari alam itu 10. Nah, itu akhirnya menjelaskan logika mistika. Nggak semuanya dewara petah-petah. Nah, sebenarnya dijelaskan di buku ini hanya seperti itu. Kemudian aku mencari-cari tentang penjelasan lain di internet. Ternyata Kania Cita menjelaskan begitu banyak dibandingkan dari buku ini. Dia menjelaskan di pengumumannya Malaka Project, apa itu logika mistika. Nah, penjelasannya adalah kebenaran berbasis bukti yang bisa diuji dan diperamat. Itu tidak bisa disebut dengan logika mistika. Artinya, semuanya harus ada buktinya. Sains lawannya logika mistika, ya logika sains gitu kan. Di sini dijelaskan juga ada di sini dijelaskan ada namanya dialektika. Lawan dari air dan itu adalah api. Lawan dari tidak adalah iya. Itu dialektika penjelasannya. Jadi kita di sini akan dituntut gimana kita cara berpikirnya dengan logika mistika, kemudian filsafat, kemudian kita berpikir dengan sains. Ini akan membangun mindset kita, gimana cara kita berpikir dengan benar. Nah, aku ingin melatih diri saya dengan logika yang diajarkan oleh Tan Malaka dengan cara menganalisis masalah hidup saya sendiri. Ini permasalahan yang saya alami dan ini akan saya jelaskan, rincikan, akhirnya membuat saya sadar bahwa selama ini saya juga berpikir secara logika mistika. Ini saya akan jelaskan. Tadi penjelasannya di sini adalah logika mistika adalah kebenaran yang berbasis bukti yang dapat diuji dan diperamat dan tidak bisa disebut logika mistika, gitu kan. Suatu klaim itu benar kalau dia punya basis bukti yang bisa diuji dan diperamati. Oke, ini premisnya seperti ini. Aku stres, kuliahku gagal. Kenapa kuliahku gagal? Kuliahku gagal, kuliahku gak lancar, aku banyak tidur di rumah. Kenapa kuliahku gagal? Rumah Solo angker. Nah, kenapa kok rumah Solo angker? Asumsinya tiap kali di sana aku gak bisa tidur, gak bisa mikir dan semangat. Jadi akhirnya gak bisa semangat. Oke, kenapa kok gak bisa semangat? Yang jaga di rumah sana itu memiliki itu hidupnya nggak pernah lancar, maksudnya dia gagal padahal lulusan S3, dan juga dulu yang jaga rumah di sana, dulu yang tinggal rumah di sana kehidupannya juga berantakan kehidupan rumah tangganya. Oke. Kemudian aku mengambil asumsi lagi. Tiap kali aku balik ke sana dari rumahku, aku down. Lagi dan lagi nggak tahu kenapa. Nah, ini bisa diambil dua kesimpulan. Tapi kita akan ambil ke sini dulu. Di sana yang jaga itu mengalami mimpi-mimpi aneh. Pas ada pakai kakek lah, padahal S3. Dulu Pak ini yang dulu tinggal di rumah itu juga memiliki mimpi aneh juga ke rumah itu. Itu aku nggak bisa jelaskan dan nggak bisa menunjukkan apalagi lanjutannya. Tapi kita akan fokus ke sini. Tentang logika mistika. Ini kita akan sambungkan ke logika mistika. Setannya bikin aku buat males. Artinya kalau misalnya setannya ini datang, itu menggangguku.
Ini buktinya apa? Apa bukti dari setan? Nah ini nggak ada. Hanya dengan asumsi-asumsi komunal ini. Akhirnya asumsi komunal ini menjadikan logika baru yang memunculkan namanya pemahaman logika mistika. Nah ini akhirnya memunculkan cognitive bias, memunculkan confirmation bias. Ketika aku di sana datang, itu ngerasa hawanya sungup, merasa hawanya itu kayak gak enak, dan orang-orang yang datang juga ngerasa kayak gitu. Nah ini mungkin menjadi cognitive bias. Tetapi kok ada banyak orang, nah itu artinya sudah komunal, gak bisa dianu. Karena pemahamannya sudah banyak, mungkin ini akan menjadi ini. Oke, kalau misalnya aku ingin sehat dan aku ingin lancar kuliahnya, ya makanya saya akan menganalisis ini, dan apakah ini rasional di pikiran saya? Apakah ini masuk akal? Lanjut lagi dengan logika dengan sains, dengan filsafat. Kalau di sana, aku bosan dan bebas. Dengan bosan dan bebas, aku akhirnya bisa melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Seperti, misalnya, aku ingin melakukan main PC gaming, main game AAA. Akhirnya asinan dan nikmat. Males-malesan karena hidupku pernah penuh paksaan, trauma-trauma yang berkelanjutan. Akhirnya diberi kebebasan, memunculkan keinginan sesaat, yaitu menamatkan game AAA. Oke. Jadi lebih enak, malas-malasan, terlalu nyaman. Oke kan di situ. Nah, ini juga ada lagi. Kenapa kok aku bisa malas-malasan ini? Karena kuliahnya nggak cocok. Kenapa kuliahnya nggak cocok? Karena univnya nggak jelas, univ jelek. Karena univ jelek. Kenapa? Karena universitas di Indonesia memiliki banyak masalah sekarang. Cacat kredibilitas. Nah, saya berada di dalam universitas yang memiliki cacat kredibilitas juga. Dan ini orang yang jaga di situ juga, kehidupannya juga gak cocok sama lingkungannya juga. Nah, karena dia apa? S3. Akhirnya dengan pemahaman komunal ini membawakan energi yang akhirnya muncul di dalam dirinya, memberikan pemahaman kepada diriku juga. Karena dia berpemahaman seperti itu, akhirnya berpengaruh juga ke aku juga. Akhirnya ya aku juga ngerasa yang sama. Karena lingkunganku tidak cocok, karena mungkin I'm too advanced, mungkin, tapi aku juga tahu juga. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan, lama kayak gitu karena gak ada yang nemenin, gak ada yang nyadarin, gak ada teman yang datang. Jadinya kenikmatan. Bahas tentang pertemanan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berteman dengan siapapun. Tetapi yang namanya pemahaman itu akan berkesinambungan dengan orang-orang. Ketika kita pemahamannya sama, kita suka mobil ya, bertemanannya sama orang suka mobil, ya akhirnya kita akan berteman. Tetapi di sisi ini saya tidak menemukan itu. Malahan orang-orang yang memiliki kecerdasan, yang memiliki pemahaman logika yang kompleks, saya berteman. Tetapi dia memiliki keinginan untuk individual. Akhirnya ini menjadi faktor eksternal yang membuat saya seperti ini. Akhirnya ya tidak jadi temenan. Karena itu faktor eksternal itu tidak bisa saya ubah. Yang bisa saya ubah hanyalah diri kita. Seperti stoikisme. Oke, tentang ini kuliah gak cocok, gak ada temen yang bisa bantu, yang tadi itu kan. Oke. Kesimpulannya, ini semua kebetulan, bad luck yang terjadi menimpaku. Karena ini semua kebetulan, bad luck yang bertubi-tubi, akhirnya memunculkan sifat karakter aku yang seperti aku ini. Kalau dijelaskan secara logika, itu sebenarnya semuanya masuk akal. Jadi, oke, kita muncul kesimpulan, lalu muncul lagi pertanyaan. Kita muncul lagi pertanyaan di sini. Kalau pertanyaannya, apakah logika mistika itu bisa dibuktikan? Dari penjelasan logika ini aku stres, kanker, kemudian asumsinya di sana aku malas-malasan, kemudian lanjut di sini tiap kali aku ke sana aku down. Terus logika mistikanya di sini setannya bales. Nah, apakah setan ini bisa dibuktikan? Gak mesti kan. Cuman karena pemahaman komunal ini menjadi standar pikiran baru ini, akhirnya
membuat aku percaya bahwa logika mistika itu ada, itu sebenarnya nggak rasional. Pemahaman komunal yang bikin kita seperti santet lah atau apapun itu, karena kita semua percaya, akhirnya itu dianggap sebagai pemahaman baru yang harus dipercayai. Akhirnya ya kalau nggak percaya, kamu aneh gitu loh. Ini aku baru sadari setelah aku membaca Madilog ini, dan setelah aku menonton video Chania Cita di situ, akan aku berikan link di deskripsi. Aku menyadari bahwa ketika aku berpikir seperti, ini nggak nyambung ya, tapi berpikir seperti law of attraction, hukum tarik-menarik, tentang kalau kita berpikir positif terus, maka itu akan menarik hal yang positif datang ke kehidupan kita. Itu logika mistika paling baru. Aku ketika baca itu, aku agak ngerasa, bodoh kayak gini. Tapi kalau kita berpikir positif, kalau kita benar-benar berpikir kalau orang itu jatuh naik motor, apakah itu akan jatuh naik motor beneran? Sebenarnya lanjut lagi ke cognitive bias. Kalau kita confirmation bias, kalau kita percaya bahwa kita ini gila, maka kita akan beneran gila. Kalau kita percaya bahwa aku bisa, ya pasti kita akan berjuang semaksimal mungkin, maka hasilnya akan jadi bisa. Bukan karena kita percaya itu, tetapi dengan berjuang semaksimal mungkin itu, kita akhirnya jadi bisa mencapai impian yang ingin kita lakukan. Oleh karena itu, apakah logika mistika itu tidak bisa dibuktikan? Jawabannya tidak, karena lebih masuk akal penjelasan logikaku yang menggunakan sains dan filsafat tadi. Oke, sampai di sini aku memberikan analisisku tentang pendapatku mengenai masalah hidupku. Ini kalau kalian mau baca yang ini cuman chat notes dari video Chania Cita ini tadi. Tapi ya yang kalian tonton baca sendiri dan juga bisa di pause tadi kan. Dan juga mungkin itu aja dari saya. Terima kasih telah menonton kanal Catatan Brahma. See you in the next video. Peace.